Halo teman-teman Millennials, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Millennials Talk atau Suara Milenial. Kita hari ini yang kelima. Terima kasih buat kesempatannya teman-teman. Kita hari ini bahas tentang pengaruh Kartini milenial di negeri beruang merah. Dengan narasumber kita adalah kakak Lacice Salsabila Bilkis, perempuan Indonesia modern yang saat ini berkuliah di Lobachevsky State University, Rusia. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu siapa Kak Cica. Kak Cica ini merupakan seorang mahasiswa internasional, hubungan internasional, yang saat ini menempuh studi tersebut dari tahun 2018 sampai 2022 tahun depan. Hubungan internasional dia di Lobachevsky State University. Dia juga mendapatkan beasiswa penuh di kampus tersebut teman-teman, di mana sebelum-sebelumnya beliau juga memperoleh beasiswa seperti di Sampurna Academic Boarding School Bogor tahun 2012 sampai 2015 dan Scholarship Award People Friendship University of Russia tahun 2015 sampai 2016. Nah, teman-teman, nanti silahkan bertanya, dan bagi teman-teman yang bertanya atau penanya terbaik, kita akan berikan special giveaway kita, buku Stephen Hawking terkait dan Leonard Miladov dengan judul The Grand Design. Bagus nih bukunya teman-teman, rancangan agung, banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya udah baca bukunya ini teman-teman, tapi ini buku baru lagi. Saya punya 2 kemarin, saya beli 2. Ini bukunya bagus banget. Dia bertanya tentang hal-hal yang nalar kita sebenarnya bisa tanyakan, namun kita kadang berhenti untuk bertanya hal-hal itu karena kita merasa itu di luar dari kemampuan kita teman-teman. Seperti kapan dan bagaimana alam semesta bermula, bagaimana kita ada di dunia ini, bagaimana campur tangan Tuhan dalam rancangan agung alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan dijawab dengan saintik teman-teman oleh Stephen Hawking. Dia menjawabnya dengan fisika dan teori-teori yang sangat bagus teman-teman, yang nantinya teman-teman akan dapetin ilmu yang bagus banget dari ini. Oke teman-teman, selagi kita menunggu Kak Cica masuk. Oh ini teman-teman, saya say hi dulu ya buat teman-teman yang udah hadir. Sis Ciaco, Bro Rai Saleh, dan Bro Sarwani Ibrahim. Terima kasih teman-teman, ditunggu teman-teman hadir yang lainnya. Wah ini Kak Cica udah masuk nih teman-teman. Kita undang dulu ya teman-teman Kak Cica untuk masuk. Kita tunggu Kak Cicanya masuk. Selamat Hari Kartini buat teman-teman semua, perempuan Indonesia, dimanapun yang berada. Teruslah berkarya, berdaya buat Indonesia, buat membanggakan, mengharumkan nama Indonesia dimanapun kalian berada, dan apapun yang kalian lakukan. Saya yakin, kita semua yakin bahwa perempuan itu bisa mencapai titik maksimalnya, mungkin bisa lebih dari yang sekarang, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berguna buat dunia, teman-teman. Tetap yakin, tetap percaya diri, kalian pasti mampu. Kita tunggu live kita tunggu Kak Cica masuk. Sebentar lagi beliau akan masuk teman-teman. Silahkan nanti teman-teman bertanya terkait tema kita, pengaruh perempuan Indonesia, pengaruh Kartini milenial yang ada di negeri beruang merah yang saat ini Kak Cica tinggalin, yaitu di Rusia. Teman-teman juga boleh bertanya hal-hal lain, bebas. Nanti Kak Cica akan memilih penanya atau pertanyaan teman-teman yang terbaik dan akan beliau jawab serta akan mendapatkan giveaway spesial. Oke, sambil kita tunggu Kak Cicanya masuk teman-teman, kita halo, hai Kak,
Udah lama banget ya Kak Reno. Oh, enggak santai, kita baru baru 5 menitan tadi. Udah lama banget kayak gak ketemu Kak Reno. Gimana Baru-baru kabarnya Kak? banget. Ya, itu kesibukan kakak yang saat ini sibuk banget, studi daring dan hal-hal lainnya. Nah, ini berhubung kita juga sangat waktu kita sangat mepet terhadap waktu Kak Cica juga. Pengen kita tadi aku sudah jelasin terkait dengan latar belakang Kak Cica, pendidikan dan pengalaman-pengalaman Kak Cica. Coba teman-teman bisa lihat di player kita. Mungkin kita pengen dengar nih langsung dari kakak terkait dengan keseharian kakak Cica di Rusia itu gimana sih? Boleh dijawab. Oke, jadi selamat malam teman milenial hukum di Indonesia. Halo, privet. Salam dari Rusia. Sekarang di sini masih Ya, jam 3, jadi masih agak siang. Nah, jadi aku sendiri adalah mahasiswi tingkat akhir di Liberty University. Kemudian untuk aktivitas sendiri, kebetulan aku itu full time student, full time enggak. Jadi di sini aku bisa dibilang aku kerja full time job gitu. Jadi harus gimana ya? Harus bisa membagi waktu antara kuliah, dunia perkuliahan, kemudian dunia pekerjaan juga. Seperti itu sih karena sebetulnya agak padat ya. iya, iya. Begitu. Wah, berarti Kak Cica ini kita bisa bilang bisa membagi waktunya itu luar biasa kayak di Rusia. Oke, Kak Cica, kita Mhm. lanjut Iya. pertanyaan kita. Mhm. Nah, kita pengen nanya nih, Iya, uh, iya, Kak iya. Cica, pengaruh perempuan Indonesia yang ada di Rusia itu Kak, setahu kakak gimana sih Kak perempuan-perempuan atau kita bisa sebut Kartini-Kartini kita yang ada di sana? Mhm. Oke, ketika kita berbicara tentang Kartini di Rusia, mungkin bisa aku klasifikasikan menjadi dua, yaitu Kartini-Kartini Indonesia yang berada di Rusia sebagai pelajar atau mahasiswi, atau Kartini-Kartini seperti orang Indonesia yang menikah dengan orang Rusia, atau diplomat-diplomat wanita yang bekerja di KBRI seperti itu. Menurut aku peran mereka sangat apa ya, sangat signifikan, terutama peran-peran contohnya peran mahasiswa ya. Aku melihat di sini adalah mahasiswi Indonesia di sini sangat aktif dalam melakukan kegiatan. Mereka itu mengikuti kegiatan kampus, kemudian yang terbaru itu ada pemilihan putri Rusia atau putri Moskow begitu. Aku rasa saat ini mahasiswa-mahasiswi Indonesia mereka mulai berpikir bahwa tidak hanya limited to gender ya untuk mencapai sesuatu, tapi kita juga harus melihat bahwa wanita atau perempuan ini bisa menunjukkan kreativitasnya atau achievementnya seperti itu. Contohnya, contoh hal kecil Kartini di Rusia sebagai mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa, yaitu mengikuti organisasi, kemudian menjadi leader di organisasi tersebut. Kebetulan kami di sini memiliki organisasi mahasiswa atau yang disebut dengan Permira, dan ketua Permira di regionalku itu adalah perempuan. Seperti itu. Kita bisa ambil contoh dari hal seperti itu ya. Kemudian beberapa diplomat yang bekerja di KBRI Rusia pun, kalau tidak salah itu beberapa divisi dikepalai oleh wanita. Seperti itu. Jadi menurutku wanita-wanita atau mahasiswa-mahasiswi di Rusia ini mereka sangat melihat bahwa woman empowerment di apa ya 21st century ini harus sangat di lebih di apa ya lebih di uh, goncangkan lagi seperti itu. Jangan. Oke, Begitu sih Kak. wow, luar biasa nih. Ternyata kita nggak banyak yang tahu Kak Cica ternyata banyak banget perempuan-perempuan Indonesia yang bergerak di banyak lini, bukan hanya mereka atau kita bisa sebut ada yang menikah dengan warga Rusia, tapi mereka
biasa-biasa atau tidak mengerjakan sesuatu, tapi banyak juga yang ternyata berdaya atau bekerja seperti yang sudah Kak Cica tadi jelaskan ternyata ya. Mhm, mhm. Betul sekali. Kemudian untuk tambahan, untuk para, contohnya untuk wanita-wanita Indonesia yang, menikah dengan orang Rusia. Oh, itu tentu Kartini dong. Mengapa? Karena, ketika terjadi pernikahan akan terjadi yang namanya akulturasi, betul, campuran budaya. Kemudian kita pun akan mulai mengenalkan budaya-budaya Indonesia, mengenalkan nilai-nilai Indonesia dan seperti itu. Dan tidak dipungkiri bahwa hal ini pun akan menciptakan rasa apa ya, curiosity terhadap keluarga dari pasangan. Saya punya beberapa teman yang menikah dengan Rusia dan mereka sangat antusias dengan kebudayaan Rusia dan wanita-wanita apa ya, perempuan-perempuan Indonesia begitu. Sampai mereka datang ke Indonesia untuk berlibur dan mereka aku bisa bilang bahwa nggak sedikit ya yang aku dengar bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu adalah perempuan-perempuan yang kuat, lembut tapi kuat. Kemudian sangat bersifat keibuan dan bersifat apa ya, sangat family oriented dan tidak hanya sangat apa ya, career oriented bisa aku bilang atau achievement oriented. Jadi artinya adalah tidak hanya sebatas memiliki apa ya, achievement yang di sini-situ saja gitu loh. Jadi selalu terus berkembang mentally, spiritually seperti itu. Ini bagus banget nih apa yang sudah Kak Cice sampaikan. Kita penasaran nih Kak terkait dengan kebudayaan nih. Kalau kita bergeser sedikit tentang kebudayaan, apakah yang Kakak Cice lihat di sana kebudayaan kita itu masih bisakah ditonjolkan Kak ketika kita bersanding dengan kebudayaan lain atau kebudayaan Rusia? Apakah masih ada ciri-ciri khas dari kebudayaan kita yang masih dijaga atau dilestarikan menurut Kakak? Oke, kita terlepas dari gender equality ya, terlepas dari apa ya, perempuan itu ya dengan tema begitu. Oke, ketika kita berbicara tentang culture ya, aku rasa orang Rusia itu sangat apresiasi loh dengan orang Indonesia. Mungkin di kotaku cuma aku sendiri mahasiswa Indonesia. Tapi di kota-kota lain seperti Moskow, Saint Petersburg itu banyak sekali mahasiswa Indonesia. Bahkan uh, menurutku bagaimana salah satu cara KBRI atau pemerintah kita dalam upaya menjaga apa ya, pengembangan kultur ini adalah dengan memasukkan produk-produk barang dari memasukkan produk Indonesia ke marketnya Rusia seperti itu. Contohnya orang Rusia itu sangat mengapresiasi Indomie. Di sini di Moskow kita menjual Indomie begitu. Kemudian seperti kopi Torabi, kopi Indonesia seperti kopi Torabika. Kemudian kalau tahu shisha atau Kailan shisha, kita tuh ada produk dari Bali High seperti itu. Jadi sesimpel itu begitu. Orang Rusia itu sangat antusias dengan produk-produk Indonesia atau kultur Indonesia. Kalau dibilang kultur apa ya, di bagian rekreasi ya, kita sudah sebagai orang Indonesia kita tahu ya kalau ke Bali banyak banget orang Rusia di sana gitu loh, Ya. dan feedback mereka tuh sangat positif terhadap Indonesia, terhadap orang-orangnya, terhadap bagaimana apa ya, orang Indonesia yang ramah dan mudah untuk stay di Indonesia seperti itu. Kemudian di Rusia pun kita punya spa. Dan yang menarik adalah yang punya spa ini adalah orang Rusia, tapi spa ini dinamakan Bali Spa. Seperti itu. Menurutku itu adalah contoh kecil di mana orang Rusia sangat mengapresiasi ya, ya terhadap produk atau kultur-kultur Indonesia. Pemakaian batik contohnya, di staf lokal KBRI yang memakai batik di hari-hari tertentu itu tuh hal kecil tapi bentuk apresiasinya mereka, menurut aku seperti itu. Wah, banyak banget nih ketika tadi kita bergeser tentang kebudayaan, Kak Cica banyak banget menjelaskan tentang betapa ternyata orang luar pun mengapresiasi kebudayaan kita dan kita patut bangga teman-teman terhadap budaya kita sendiri. Itu Kak Cica. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita, Kak. Apa sih makna Hari Kartini sebagai perempuan Indonesia modern yang tinggal jauh dari tanah air?
Mhm. Oke. Menurut aku pribadi, sebagai seorang Kartini, sebagai seorang perempuan Indonesia, arti aku dalam apa ya, uh, being alive and being representable and being the representative of your own country in Russia adalah bagaimana caranya kita untuk mengekspresikan diri kita sebagai perempuan Indonesia, kemudian tahu cara bagaimana kita membawakan diri kita sebagai perempuan Indonesia, kemudian membuat orang mengapresiasi terhadap perempuan Indonesia, dan hal itu tidak dilakukan hanya itu tidak semata-mata kita meminta orang untuk mengapresiasi kita, tapi ada juga harus ada usaha yang kita lakukan agar orang ingin mengapresiasi kita seperti itu. Kemudian ini agak apa ya? Ini lebih bersifat personal ya. Contohnya yang aku perhatikan di sini adalah Kartini Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang berasal dari Jawa contohnya. Seperti kita tahu orang-orang Jawa itu sangat lembut seperti itu, sangat ayu, sangat kalem gitu. Suatu saat saya pernah bergabung dengan teman-teman Rusia di sini dan ada beberapa teman juga dari Indonesia, mahasiswa Indonesia tapi berasal dari daerah Jawa ya. Kemudian mereka berbicara seperti ini, apakah perempuan-perempuan Indonesia atau kartini-kartini Indonesia itu sangat bervariasi. Contohnya saya orang Sunda, bagaimana saya membawakan diri saya itu berbeda dengan orang-orang yang berasal dari daerah lain saat di Indonesia begitu, dan mereka sangat mengapresiasi itu gitu. Mereka melihat bagaimana bahwa kartini-kartini Indonesia dengan berbagai macam karakter, berbagai macam cara kita membawakan diri, bagaimanapun itu, tapi mereka tetap respect kepada kita seperti itu. Kemudian Kareno, aku mau menambahkan lagi contoh bentuk apresiasi. Contoh di mana kita harus membuat diri kita diapresiasi orang, yaitu dengan cara kita mengusahakan you should make a reason, for people to respect you, to appreciate you. Why? By keep achieving something, and you should have goals, something like that. Kemudian aku mau memberitahu bahwa kemarin tuh sempat ada acara, jadi aku tuh ikut BEM kampus, bahasa Indonesia gitu ya, BEM kampus ya, begitu. Jadi aku ikut di 3 organisasi, 1 organisasi kampus, 2 organisasi lain dari luar kampus, yaitu organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di wilayah PPI DK Amerika dan Eropa, kemudian organisasi ada namanya BUBW atau Better Understanding for a Better World. Kalau teman-teman di sini alumni Yes, Yes itu yang student exchange saat SMA 1 tahun ke Amerika. Nah, alumni itu juga punya organisasi yang menaungi untuk alumni-alumni atau Yes ini. Begitu. Kemudian apalagi ya? Udah kayak 3 organisasi itu. Nah, salah satunya adalah organisasi di kampus ini. Aku tuh sempat mengadakan acara donasi. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di Indonesia mahasiswa punya acara kan mahasiswa yang harus bikin sendiri, punya ide Ya, sendiri, harus punya tim sendiri, termasuk harus mendanai sendiri, betul? Nah, kemudian kita ajukan proposal. Nah, dan hal itu tuh sama seperti yang terjadi di Rusia seperti itu. Kemudian setelah aku membentuk tim, membentuk proposal, kemudian aku mengajukan proposalnya ke kampus. Kemudian kampus terima, lalu seperti yang tadi dikatakan bahwa di contoh kecil di lingkungan kampus pun tidak banyak, menurutku tidak banyak mahasiswi perempuan, tidak bukan hanya orang Rusia atau orang bukan hanya orang perempuan-perempuan Rusia, tapi juga perempuan foreigners, contohnya teman-teman yang berasal dari negara lain begitu. Tidak banyak mereka yang sebagai perempuan, tidak banyak mereka yang ingin mengikuti organisasi atau merasa bahwa ikut organisasi atau menjadi leader atau menjadi ketua adalah tugasnya laki-laki seperti itu. Nah, yang di sini adalah yang aku mau jelaskan adalah bagaimana kita tuh dari diri sendiri keluar
sebagai perempuan, sebagai perempuan Indonesia atau sebagai Kartini muncul di mana bahwa jiwa kepemimpinan itu tidak limited hanya untuk laki-laki seperti itu, tidak limited hanya untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Kemudian kembali ke topik, uh, event ini project ini udah aku buat dari 2012, 2020 sejak bulan Agustus. Project ini dinamakan Home of People atau project donasi baju-baju bekas. Ide ini berawal dari aku yang suka keluar dari asrama ya, karena kan aku ada kelas online. Biasanya sore-sore mainlah kita ke mall ya, cari apa ya, cari udara segar gitu ya sama teman-temanku. Kemudian di sana kita melihat ada beberapa orang yang seperti apa ya, homeless people, orang yang memiliki kebutuhan, jadi kita melihat mereka itu di jalan gitu. Jadi aku tuh punya ide, oh gimana nih caranya kita yang sebagai anak muda, sebetulnya aku tidak pernah memikirkan bahwa aku perempuan, aku perempuan, aku tidak bisa apa ya, membawa barang-barang yang berat contohnya. Seperti stereotip perempuan lainnya gitu. Aku perempuan, aku tidak mandiri. No, tidak ada sama sekali dalam diri aku gitu. Jadi aku diskusi sama teman-temanku, gimana kalau kita bikin project? Aku bilang kayak gitu. Terus udah gitu mereka tanya, oke, siapa yang jadi leadernya? Terus aku bilang kayak, oke, let me take this position gitu kan. Kemudian dari situlah aku menemukan bahwa uh, untuk berbuat kebaikan membuat suatu project tidak melulu harus kaum laki-laki gitu loh. Tapi perempuan bisa memberikan ide, perempuan bisa memberikan apa ya, uh, kreativitas yang sama contohnya. Kemudian dari bulan September sampai Januari 2021 akhirnya proyek ini terrealisasikan begitu. Kami kami berhasil mengumpulkan sekitar 30 box dari itu adalah baju-baju donasi atau baju-baju mahasiswa yang berada di kampusku seperti itu. Dan yang menarik adalah bukan hanya hasilnya ternyata, bukan hanya hasil atau apresiasi yang diberikan oleh kampus. Bahkan waktu itu aku mendapatkan apresiasi dari kampus, yaitu student of the year begitu dari rektor kampus. Dan yang sangat apa ya, yang sangat bukan gimana ya, what excites me the more is that I'm the only woman there, standing there among guys. Seperti itu. Jadi menurutku, mau kita memiliki ide, mau kita membuat aksi apapun, jangan pernah memandang kamu laki-laki, jangan pernah memandang kamu perempuan, kamu tidak bisa. Jangan pernah memandang bahwa, aku perempuan, aku memiliki anggota laki-laki, dan tidak ada yang mau mendengarkanku. Tidak seperti itu. Orang akan melihat kamu dari mana kamu membawakan diri kamu, bagaimana kamu memiliki jiwa kepemimpinan kamu gitu. Menurutku sejak saat itu aku lebih mulai percaya diri bahwa perempuan pun bisa begitu. Ya seperti itu. Maksudnya kepanjangan ya. Jadi aku bingung ini harusnya formal atau informal ceritanya. Oh, ini luar biasa sih, di luar ekspektasi kita. Ternyata Kak Cica yang kita tahu bahwa kakak juga berprestasi di bidang akademik, kuliah kakak, kampus kakak, ternyata kakak juga aktif banget untuk kita bisa bilang berdaya atau bermanfaat buat orang-orang dengan program-program yang tadi Kak Cica sampaikan. Ternyata itu wow, kita speechless sedengarnya bahwa bisa-bisa kakak membagi waktu kakak dengan pekerjaan juga, dengan hal-hal itu. Tapi apakah itu didukung Kak oleh sumber daya atau mungkin KBRI sana gimana sih? Apakah ada seperti hal-hal pekerjaan atau hal-hal yang kakak lakukan tersebut dan hal-hal lain yang serupa dengan itu? Apakah ada nggak sih Kak dukungan terhadap hal itu? Oke, jadi contohnya mahasiswa kita baginya menjadi keorganisasian ya.
untuk organisasi aku sendiri di kampus ini kan di luar organisasi KBRI ya, di luar organisasi kemahasiswaan Indonesia, kemahasiswaan Perhimpunan Indonesia. Jadi ini pure organisasi di bawah naungan kampusku, organisasi yang isinya adalah teman-teman foreigner dan orang Rusia, seperti itu. Kemudian untuk masalah dukungan ya, tentu untuk dukungan kami mendapatkan dukungan apa ya bilangnya dukungan emosional dan apresiasi seperti itu. Jadi menurutku gimana ya untuk para pemimpin ya tidak hanya terbatas oleh perempuan. Ketika punya ide atau punya sesuatu yang ingin direalisasikan, ide tersebut ingin direalisasikan, menurutku jangan berpikir oh tidak ada dana seperti itu. Oh kita nggak ada human resources-nya nih. No, jangan seperti itu. Jadi dulu tuh waktu aku bikin project, aku tuh pakai dana sendiri gitu ngeprint. Jadi aku tuh punya 5 kelompok, 5 anggota. 5 anggota itu sangat loyal. Jadi contohnya gini, hari ini nih, karena kita niatnya emang dari awal untuk membantu kan. Jadi kita mikir kayak kalau kita punya niat yang benar, kalau kita punya niat yang baik, bagaimanapun semesta akan membantu seperti itu. Jadi contohnya hari pertama aku beli 3 box menggunakan uangku sendiri ya. Kemudian hari kedua temanku ngeprint buat apa ya tulisan di boxnya itu loh. Seperti itu sih. Kemudian menurutku ketika kita udah mulai ada hasilnya, barulah si kampusku ya, kampus ini mengapresiasi dan mereka katakan jika kamu butuh dana untuk proyek selanjutnya kami akan bantu. Jadi menurutku memang agak sulit di awal, tidak akan mudah. Awal itu akan selalu ada apa ya? Akan selalu nothing is easy. Itu yang aku selalu percaya ya. Jadi aku rasa ketika kita ingin memulai sesuatu, go for that. Ketika sudah bisa memberikan hasil, ada bantuan, ya silahkan seperti itu. Gitu Kareno. Untuk saat ini, proyek yang kemarin semua 100% sumber bantuan ya, dukungan finansialnya itu tim aku yang handle. Tapi untuk mungkin proyek kedepannya, kampus aku siap untuk membantu seperti itu. Itu untuk organisasi di dalam kampus. Tapi untuk organisasiku di luar kampus, seperti organisasi dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, tentu KBRI akan mendukung 100%. Seperti itu, Kak Reno. Dan dukungan ini, dan kita pun tidak perlu kita tidak jangan lupa bahwa dukungan itu tidak hanya tidak hanya materi seperti itu, tapi dukungan mental pun seperti itu sih. Iya, tadi yang seperti Kak Cica sampaikan bahwa ternyata dukungan emosional pun itu sungguh-sungguh bermanfaat dan ternyata berguna banget buat teman-teman dan tim Kak Cica di sana untuk melakukan program-program itu maupun program-program yang lainnya ke depannya, Kak. Oke. Betul banget, Kak Reno. Kak Cica, kita tadi buka sesi pertanyaan, tapi mengingat waktu Kakak, boleh kita sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaannya nih, Kak. Boleh, Kita dari millennials, ada salah satunya dari Zahra Aulia Yani. Kalau dari bagian sosialisasi untuk orang Rusia dan Indonesia gimana? Tolong beri yang nyata, Kak, walaupun contoh kecil. Contoh sosialisasi yang simpel ya, tapi nyata. Kalau misalnya kita kalau misalnya orang Indonesia nih, kita nih pergi ke Bali, ketemu orang Rusia, terus kita tahu beberapa bahasa kosakata Rusia lah ya, atau kita emang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia. Kita tinggal bilang hai dengan pakai bahasa mereka, privet atau здравствуйте, mereka pasti nyaut gitu dan mereka langsung oh kamu tahu bahasa Rusia, belajar di mana gitu. Padahal pulang ke Indonesia tahun berapa ya, 2017 kayak, dan aku main ke Bali kan. Terus udah gitu aku lihat dong, oh ini kayaknya perempuan orang Indonesia nih gitu kan. Terus udah gitu aku asal aja, kan kita tahu ya orang Indonesia kadang-kadang suka
ramah ya, suka menyapa ya. Terus aku bilang kayak gini, Drasic, terus dia kayak apa ya, kaget gitu. Oh, kamu bisa bahasa Rusia? Terus aku bilang, oh saya bisa bahasa Rusia, saya kuliah di Rusia. Seperti itu. Oh, sangat menarik ya. Seperti itu sih contoh apa ya, sosialisasi atau komunikasi di kehidupan nyata. Seperti itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalau sosialisasi yang terjadi di Rusia, sama saja. Tapi sebaliknya, contohnya uh, mereka nanya kayak gini, oh kamu kelihatan kayak orang Asia ya gitu kan? Kita bisa lihat dari apa? Misalnya contohnya dari warna rambut gitu ya, atau kamu dari mana gitu. Terus kita bilang kayak, oh saya dari Indonesia. Oh Indonesia, Bali ya. Seperti itu. Dari situlah mungkin menurutku sosialisasinya apa ya terjadi ya. Mhm. Oke, terima kasih buat jawabannya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Sis Ciaco 99. Apa sih nilai dari sosok Kartini yang Kak Cica pahami dan telah mempengaruhi hidup Kak Cica di Rusia? Wow. Waduh, agak berat nih. Kalau kalau Silakan. menurutku ya, aku bilangnya secara general satu. Laki, entah mahasiswa itu orang Rusia sendiri, mahasiswa itu laki-laki atau perempuan, seperti itu. Kemudian kedua, eh, menurut aku prestasi itu tidak sebatas akademik saja, tapi juga non akademik ya. Jadi menurutku salah satu cara untuk apa ya menunjukkan bahwa ini loh Kartini Indonesia adalah melalui prestasi atau melalui prestasi akademik atau prestasi non akademik. Karena dari situ orang tuh bakal bisa melihat bahwa kita serius dengan hidup kita begitu loh. Kita adalah seseorang, kita adalah Kartini yang Kartini atau perempuan yang memiliki nilai seperti itu. Jadi menurutku jangan sampai seorang perempuan atau seorang Kartini itu kehilangan nilai seperti itu. Cantik tidak? Oke, kita berbicara apa ya? Sebagai Kartini modern ya. 2021, 20 century ke-21. Apakah cantik cukup? Tidak. Pintar cukup? Tidak. Berprestasi cukup? Tidak. Baik hati cukup? Tidak. Tapi bagaimana caranya kita mengkombinasikan semuanya itu gitu. Menjadi sesuatu yang memiliki nilai, memiliki makna. Seperti itu sih menurutku. Jadilah Wah, wanita luar yang biasa. memiliki nilai. Yang Itu memiliki menurutku nilai. motonya. Wow, ini luar biasa banget sih. Aku juga baru dengar ini. Jawaban ini sih luar biasa sih. Mudah-mudahan Sis Ciaco senang dengan jawaban dari Kak Cica. Lanjut Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nir Amalia Putri. Kak, apa aja sih kesulitan yang kakak alami waktu pertama di Rusia? Silakan. Oke. Menurutku satu ya, karena di sini itu kita belum bisa menggunakan bahasa Rusia terlalu fasih. Jadi sebelum aku datang ke Rusia, aku kira kan oh Rusia itu Eropa ya. Padahal setelah ke Rusia ternyata Eropa tuh ternyata Rusia tuh dibagi dua loh gitu. Dari pegunungan Ural ini sebelah kiri itu masih masuk Eropa Timur, sebelah kanan itu udah masuk Asia gitu loh. Kemudian menurut aku satu di Rusia itu menggunakan bahasa Rusia. Dulu aku mikir kayak oh iya mungkin bahasa Inggris ya, ternyata salah. Ternyata pakai bahasa Rusia, itu satu. Kemudian kedua budaya atau apa ya kebiasaan kali ya, adat-adat atau norma-norma kalau kita bilang di Indonesia itu sangat berbeda. Kenapa? Karena contohnya orang Indonesia itu terkenal ramah ya Karino. Kalau di jalan aja kita ketemu sama orang kadang kita apa ya manggut ya kayak gini ya atau senyum ya gitu. Ya, Kalau apa ya, kalau kita ketemu sama orang baru dan kita mukanya agak judes gitu kan, pasti mereka kayak oh tidak ini ya, tidak ramah ya, tidak tidak welcome ya seperti itu. Nah, ketika di Rusia sampai Rusia, otomatis aku senyum gitu kan, karena pendatang satu. Temanku yang orang Rusia sempat menyampaikan kayak gini, Cika kalau aku mengerti bahwa orang-orang Indonesia itu ramah, tapi tidak disarankan untuk senyum, apalagi dengan orang asing kayak gitu, karena mereka akan menganggap kamu aneh seperti itu.
Kemudian menurutku baiknya ini nilai positif ya di Indonesia itu kita sangat mencintai nilai-nilai gotong royong atau apa ya senang membantu sesama begitu. Satu ketika aku berada di transportasi umum atau metro underground itu tuh aku pernah contohnya ada tas jatuh ya sebagai orang Indonesia, sebagai naluri orang Indonesia pasti ambil membantu untuk mengambil tasnya gitu. Tapi mereka tuh berpikir lain seperti itu. Jadi menurutku walaupun kita punya apa ya, punya nilai-nilai yang baik menurut kita, tidak semerta-merta kita bisa mengimplementasikannya di culture-nya orang seperti itu. Jadi kita juga harus pandai-pandai untuk melihat tidak semua orang memiliki kultur yang sama dari kita, background kebudayaan yang sama dengan kita. Seperti itu sih. Kemudian apa ya, bahasa, kultur atau culture shock ya, itu yang aku alamin. Apalagi ya, mungkin weather ya. Di Indonesia kan panas ya kayak. Kalau Kak Reno kan dari Bali beli, enak ya. Iya, iya. Kayak pantai ke 28 derajat, 33 derajat. Nah, mungkin di sini Rusia itu aku pernah sempat mengalami sampai -30. -32 Wow. kayaknya. It, itu menggigil sih, Kak. Itu yang Wah, agak gimana ya? Agak aduh kangen ya, kangen apa ya? Suasana apa ya? Tropical climate di Indonesia seperti itu. Kemudian yang terakhir yang bisa aku bilang adalah makanan. Nasi Padang, sate, hmm. seperti itu. Atau minuman-minuman di sini nggak ada loh apa namanya PKL, pedagang kaki lima kayak gitu nggak ada yang jualan es kelapa contohnya. Ada tuh es kelapa tuh ya di dalam kemasan yang segede gini dan harganya tuh berapa ya dirupiahkan sekitar 30.000. Agak sedih Wah. sebenarnya. Cuma ya begitulah, pasti ada hal-hal plus dan minusnya. Begitu. Wow, tantangan dan gejolak yang dirasakan Kak Cica banyak banget, budaya dan lain-lain, teman-teman. Uh, Terima kasih Kak Cica. Semoga teman-teman tadi puas dengan jawaban Kak Cica. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Miftahul Hoir 16. Cara menumbuhkan inner beauty gimana, Kak? Oke. Wow. Okay. Jadi menurutku inner beauty gimana ya? Satu, menurut aku selalu percaya bahwa manusia itu ada dua bagian, yaitu bagian fisik atau tubuhnya dan rohnya atau jiwanya ya, kalau kita bisa bilang. Jadi menurutku semua itu harus berasal dari jiwamu. Apakah jiwamu bersih? Apakah jiwamu memiliki niat yang baik terhadap orang lain? Apakah jiwamu suka membantu? Apakah apa ya? Apakah jiwamu senang dengan kedamaian? Menurut aku hal-hal sesimpel itu yang akan membuat apa ya? Lama-kelamaan akan membuat habit. Contohnya kayak gini, untuk membuat suatu habit itu kan dibutuhkan 21 hari ya, Karino. Jadi contohnya gini, oh ya, jiwaku adalah jiwa yang bersih. Aku suka dengan kebersihan. Terus apa ya? Pasti akan memberikan efek domino. Contohnya bangun pagi, bersihin kamar sebelum kuliah atau sebelum kerja gitu loh. Terus apalagi ya? Punya jiwa yang suka membantu sesama gitu loh. Kalau kalau menurutku seseorang memiliki hal itu, ketika dia ingin membuat kebaikan, mau dilihat oleh orang lain atau tidak ada yang melihat pun, dia akan tetap melakukan itu gitu loh. Contohnya membantu orang di jalan ya yang terjatuh seperti itu. Dia tidak akan peduli apakah ada yang melihat atau tidak, atau ada yang melihat, dia akan bantu. Tapi siapa tahu ada orang yang melihat begitu. Pasti orang yang melihat ini pasti ada perasaan bahwa oh iya ya gitu. Selalu ada yang ting gitu loh. Jadi menurutku bagaimana cara membangun inner beauty adalah satu, cek seperti apakah jiwamu yang punya ya seperti apakah jiwamu. Apakah jiwamu sudah bersih? Apakah jiwamu sudah damai? Apakah jiwamu sudah apa ya sehat? Seperti itu. Menurut aku untuk melakukan sesuatu kita harus cari dulu alasannya dan apa ya uh, bentuk murninya itu seperti apa sih gitu. Ketika kita ingin mengubah sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna ya.
Begitu sih, Kak. Aduh, aku agak berbahasa berdiplomasi minta. Oh, bagus. Aku harap Bagus. kejawab ya. Kejawab yang perlu kita garis bawahi tadi, Kak Cica, yang nyangkut di kepala aku bahwa kita perlu kenali lagi diri kita, kayak kita perlu tahu dulu siapa diri kita untuk kita bisa berbuat bagi sesama dan akan terjalin. Nah, ini lanjut Kak. Mungkin kita batasin satu penanya lagi nih Kak. Ferry Boleh. Apriansyah, bagaimana Mhm. cara menjadi wanita Indonesia yang tangguh menghadapi persaingan dari orang-orang Rusia? Gimana nih Kak? Oke, sepertinya ini agak sudah terjawab dari sesi beberapa menit lalu, yaitu adalah dengan kenali dirimu. Apakah dirimu sudah memiliki apa ya, jiwa kepemimpinan? Dan apakah dirimu sudah memiliki jiwa apa ya, seorang pemenang lah ya, kita bisa katakan. Dan menurutku hal itu adalah hal yang bisa dijadikan patokan bahwa kamu bisa bersaing atau tidak gitu loh. Contohnya seperti ini. Kita tidak bisa melihat bahwa, oh aku tidak punya jiwa pemimpin, oh aku tidak punya jiwa pemenang. No, tidak ada seorang yang lahir, menurut aku pribadi ya, tidak ada seseorang yang lahir menjadi apa ya, tidak akan menjadi apa-apa gitu. Itu semua adalah proses. Ketika kita ingin menjadi pemimpin, ketika ingin menjadi pemenang, itu adalah proses yang kita harus jalani begitu loh. Bagaimana caranya kita memiliki sifat ini atau jiwa kepemimpinan, bagaimana caranya kita membentuk hal itu. Contohnya seperti ini, teman kita apa ya, ketua regional di ketua perhimpunan mahasiswa Indonesia di regionalku itu kan adalah perempuan ya. Nah kemudian ini contoh kecil, dia itu menurutku sejak sekarang telah membentuk jiwa kepemimpinannya dia, walaupun baru membawahi regional di kotaku ya, dan beberapa kota lain. Siapa tahu ketika dengan waktu dia belajar setahun 2 tahun, siapa tahu di masa yang akan datang dia akan menjadi Kartini yang menaungi mahasiswa di Rusia begitu loh, yang secara keseluruhan. Mana tahu beberapa tahun kemudian dia akan menjadi seorang Kartini Indonesia yang menaungi perhimpunan mahasiswa Indonesia di wilayah yang lebih besar, di wilayah Amerika Eropa contohnya, atau di wilayah perhimpunan mahasiswa Indonesia di dunia begitu. Menurut aku adalah hal-hal kecil sih, gitu Karena. Wow, luar biasa banget Kak Cica jawabannya. Apa yang udah Kak Cica sampaikan selama kita 1 jam ke belakang, sungguh banyak banget yang dapat kita ambil, yang dapat kita uh, petik dari ilmu-ilmu yang sudah Kak Cica sharing ke kita. Semoga ilmu-ilmu tersebut bisa kita ambil teman-teman millennials, kita dapat tiru Kak Cica, semangat-semangatnya, dan program-programnya untuk berdaya buat Indonesia. Banyak banget Kak Cica pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, cuman kita tahu Kak Cica waktunya terbatas, Kak Cica juga ada kegiatan habis ini. Kayak Uh, boleh nih Karena aku bawa jawab pertanyaan, boleh gak? Ada kayaknya 1-2 pertanyaan nih sebelum jam 4 ya. Nih dari Kayaknya ini Iriama Putri, itu Kak. tadi udah jawab ya, yang persaingan menghadapi orang-orang Rusia ya. Menurut aku ada pertanyaan terakhir yang menurut kakak circle pertemanan ya. Ini sangat menarik sekali karena menurutku Circle pertemanan aku yang baik itu gimana ya? gimana sih menurut kakak? Karena zaman sekarang kan banyak yang mau berteman tapi ada butuhnya. Wow. Ya nih Kak, gimana tuh Kak? Nah, menurut aku satu, kita harus mengenali diri dulu kita. Kita harus mengenali diri kita dulu. Siapa kita? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang? Bagaimana cara kita memilih teman? Menurutku sangat tidak salah ketika kita ingin berteman dengan seseorang yang memiliki apa ya? Yang memiliki satu frekuensi dengan kita. Uh, tapi yang di sini dimaksudkan adalah bukan pertemanan yang apa ya, kalau ada butuhnya aja gitu buat berteman. No, kita bisa memilih teman yang baik untuk kita. Kita bisa memilih teman yang memiliki apa ya, preferensi
yang seperti kita. Contohnya seperti ini. Aku bisa jawab ini di apa ya? eh dari experience-ku ya di sini. Aku sebagai satu-satunya mahasiswa Indonesia di kota ini, mahasiswa Oh, Indonesia di kota ini. Kemudian aku satu-satunya, otomatis aku satu-satunya mahasiswa Indonesia di kampusku, kampus. begitu. Nah, jadi ketika aku bergaul dengan teman-temanku, teman-temanku tidak hanya terbatas orang Rusia, tapi juga orang-orang yang berasal dari berbagai macam negara ya, yang membawa kebudayaannya mereka, yang membawa kebiasaannya mereka, yang membawa nilai dan normanya mereka sendiri begitu. Dan hal itu tuh tidak terbatas sampai di situ. Mereka pun memiliki apa ya sifat-sifat yang kita bisa bilang dan karakter apa ya dan kalau kita bisa bilang di sini personal interest mereka masing-masing gitu. Jadi aku di sini tuh aku selalu memilih teman. Aku tidak aku terbuka, orang mengenalku, aku mengenal orang, tapi untuk kata teman di sini tuh kita harus memilih di mana teman yang bisa membawamu eh berapa hal ya? Aku lupa. Pokoknya salah satunya adalah teman yang bisa membawamu kepada kebaikan, teman yang bisa membawamu kepada apa ya? Mengingat Tuhan. Let's say kalau kamu religius, teman yang selalu bisa membawamu kepada kemakmuran. Contohnya, teman yang bisa diajak ngobrol bisnis, tapi tidak limited, tapi tidak berarti kita harus memanfaatkan dia seperti itu. Contoh nih aku sama Kareno ya, sekecil itu gitu loh, sekecil aku sama Kareno, jika nih speaker nih mau ngisi nggak ya acara minggu. Oh iya Kareno, nanti suatu saat ketika aku ada acara, aku yang mengundang Kareno gitu, dan Kareno pun menyediakan waktu Kareno. Menurutku seperti itu sih. Jadi kita harus pandai-pandai pilih teman. Teman ada butuhnya ke kita nggak masalah. Kalau kita bisa bantu kenapa enggak gitu loh. Dan yang tapi yang menjadi pertanyaan adalah oh kalau kita satu saat akan butuh dan mereka siap membantu itu tidak menjadi pertanyaan, tapi ketika kita butuh dan mereka tidak ada yang membantu, nah itu yang menjadi pertanyaan, di situ ada kesalahan gitu. Kalau menurut ini satu quote ya dari aku comot dari Kartini pribadiku, yaitu mamaku kalau nonton pakai akun palsunya mungkin. Oke. Okay. Mamaku selalu bilang Boleh, kayak boleh. gini, jika iya Karina, mamaku selalu bilang kayak gini, ehm, karena aku di rumah adik perempuan ya, jadi mamaku panggilnya adik, jadi mamaku bilang gini, adik, dimanapun kamu kamu tuh harus selalu berada di menginjakan kakimu di tempat yang tepat. Ketika kamu bergaul dengan apa ya orang-orang yang berjual parfum, kamu akan ikut wangi seperti itu. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang contohnya tidak mandi, malas dan sebagainya, kamu pun akan apa ya uh, baumu pun tidak akan sedap seperti itu. Dan itu tuh menurut aku itu tuh sangat berpengaruh ya. Dimana kamu memilih teman adalah dimana gimana ya? The way you choose your friends is the way what you are. Is the way how you are and who will you be gitu sih. Jadi satu, kalau teman datang ada butuhnya silakan. Kalau kamu bisa membantu kenapa tidak? Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, betul? Tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kamu pun punya limit. Satu kali fine, dua kali, tiga kali no. Itu bagaimana cara kamu untuk apa ya? Memberikan limit kepada orang bahwa tidak semua orang bisa apa ya? Uh, uh, nobody can treat you that way. Seperti itu. Tidak semua orang bisa memperlakukanmu dengan semena-mena. Seperti itu. Luar biasa nilai-nilai kehidupan yang ternyata Kak Cica juga banyak peroleh dari keluarga Kak Cica yang membentuk jati diri Kak Cica sampai saat ini ya Kak. Iya, sama satu lagi nih Karin, aku boleh kasih ini enggak apa namanya kasih quote yang akhir-akhir ini aku benar-benar suka banget. Ini dari filmnya The Devil's Wears Prada. Kalau kalian tahu Miranda, Miranda Priestley yang rambutnya putih itu, dia bilang kayak gini, aku ada
aku menjadi seseorang aku sekarang melalui kesalahan-kesalahanku. Begitu. Jadi menurutku jangan takut salah, jangan takut untuk membuat apa ya, kekeliruan, kesalahan, apalagi di umur kita yang masih 20 ya, karena ya 20 sampai 30. Menurutku itu adalah masa-masa di mana kita harus membuat kesalahan agar kita tahu seperti itu. Mana yang harus diambil, mana yang tidak harus diambil, dan cara bagaimana kita membentuk diri kita ke depannya. Seperti itu sih, Karno. Wow, luar biasa. Ini kalau Kak Cica bilang kayak gini, aku ingatnya ini Kak. Aku ingatnya sebuah quote dari siapa saya juga lupa, bahwa orang yang baik, orang yang paling tepat itu adalah ketika berani mengambil keputusan. Walaupun itu salah, setidaknya dia lebih baik daripada orang yang tidak berani mengambil keputusan. Iya, bener banget, Wow. Kak. Setuju banget sama quote-nya. Pokoknya di sini kalau ada Iya. teman-teman yang masih apa ya, masih belajar lah ya. Karena aku juga masih belajar. Aku juga masih belajar dari Kareno, masih belajar dari teman-teman di sini. Masih muda ya, aku masih 2 sekian. Jadi masih banyak yang harus dipelajari. Cuma menurutku adalah ketika aku pengalaman A, B, C, D, dan aku mengambil jalan yang salah ketika aku masih muda seperti itu, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, ada baiknya bahwa kita bisa menyampaikan di sini atau junior junior di sini yang memiliki hal yang serupa untuk tidak mengambil apa ya, untuk tidak mengambil langkah yang kita ambil sebelumnya. Begitu sih menurut aku, Kak. Iya. Oh, ini jawaban terakhir Kak Cica, ini sama banget sama pertanyaan kita ada teman yang terakhir tadi, susah gak sih mengakui jati diri sebagai anak Indonesia di Rusia? No, Gak susah ya? karena dari menurutku dari pertanyaannya saja susah nggak sih? Nggak ada kata susah. Pertama, untuk mengakui jati dirimu sendiri. Even dimanapun kamu, tidak terbatas kamu ada di Rusia, kamu ada di negara manapun, kamu ada di ujung dunia, tidak begitu. Aku bangga menjadi Indonesia, aku bangga menjadi orang Indonesia, aku bangga menjadi Kartini Indonesia, aku bangga menjadi perempuan Indonesia, dan aku akan selalu bangga menjadi orang Indonesia. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita betul-betul apa ya? Kita ngerasa semangat atau yang kakak bangun itu kerasa loh kak sampai ke kita di Indonesia ya. Semangat-semangat yang udah kakak sampaikan dari sepanjang 1 jam tadi. Nah, Kak Cica, di akhir acara kita pengen bagi special giveaway kita buku dari Stephen Hawking tentang Grand Design Rancang Agung, Kak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman milenials. Boleh dipilih, Kak, penanya terbaik. Ini tadi kita mungkin aku bisa kembali singgung, Kak. Ini terkait dengan salah satu penanya kita ada Ciaco, Ciaco 99 tadi yang bertanya tentang pertama tadi Sahara Auliani terkait dengan sosialisasi untuk orang Rusia dan Indonesia. Lalu ada Ciacu 99 terkait dengan sosok nilai dari Kartini yang kakak pahami dan mempengaruhi hidup Kak Cica di Rusia. Lalu ada juga tadi penanya, kita lihat ada dua, sudah dua, terus tadi juga Nirlia Amalia Putri terkait dengan kesulitan yang kakak alami waktu pertama di Rusia. Lalu ada Miftahul Hoir, cara menumbuhkan inner beauty gimana kak? Lalu ada Feria Priyansyah terkait dengan bagaimana cara menjadi wanita Indonesia yang tangguh menghadapi persaingan orang Rusia. Lalu ada Nirya Amalia Putri, circle pertemanan yang baik itu gimana menurut kakak? Lalu pertanyaan terakhir, Yuda Dodianju, susah gak sih mengakui jati diri sebagai anak Indonesia di Rusia? Silakan Kak Cica, kami beri kakak untuk memilih pertanyaan yang terbaik dan menurut kakak bagus banget. Ada berapa nih, Kak? Ada berapa nih, Kak Reno? Ada 6 Kak Cica penanya Ada kita. ada berapa nih hadiahnya yang perlu Kak? Hadiahnya spesialnya satu aja Kak. Ayo nih. Ikut milih.
aku nanti kalau Kareno punya nama, aku bilang Kareno nam-namnya aja. Oke, jadi aku bagus pilihnya semua fair nih aja. pertanyaannya. Aku mencoba untuk fair ya. Kita memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini ya, Kareno ya. Ya. Sebentar, aku baca dulu. Silakan. Menurutku karena kita telah membahas Kartini dan temanya adalah Kartini di Rusia ya, mungkin menurutku akan lebih cocok dan lebih tepat untuk pertanyaannya, apa sih nilai dari sosok Kartini yang Kak Cica pahami yang telah mempengaruhi hidup Kak Cica di Rusia? Selamat Dari untuk Ciako 99. Wah. Selamat buat Kak Ciaco. Nanti silakan DM kita alamat dan nomor handphone bisa dihubungi, nanti kita kirim bukunya langsung. Kak Cica, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang sudah Kakak berikan buat sharing session ini kepada kami teman-teman di Indonesia khususnya. Semoga apa yang sudah kita bahas ke depan bisa mempengaruhi atau merubah lagi prinsip kita lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang berguna buat Indonesia, membangun Indonesia di luar. Satu lagi Kak Cica, kalau boleh kami pengen Kak Cica tutup sharing session kita dengan sebuah quote atau apapun terserah. Kalau boleh bahasa Rusia nih Kak. Silakan. Oke. Kebetulan banget dari berapa ya? Kayak dari 2015 itu 6 tahun lalu ya. Dari 6 tahun lalu itu aku sebelum ke Rusia ada satu quote yang aku suka banget. Bunyinya kayak gini. Volga Nogi Kortnyat. Itu artinya adalah seorang apa ya? Wolf itu apa sih Kak? Aku suka lupa deh. Serigala ya. Serigala. Yes. Oke, jadi Volkan Nogi Kortnyat artinya serigala berdiri di kakinya sendiri. Seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, pijaklah kakimu sendiri. Seperti itu. Oh, saya merinding nih. Keren banget. Kalau teman-teman sempat lihat bahasa Latin di bioku, itu artinya ketika tidak ada jalan untukmu, buatlah jalanmu itu. Seperti itu sih Kak. Jadi menurutku untuk summary, never give up. Untuk Kartini di Indonesia akan selalu pancarkanlah inner beauty-mu dan selalulah menjadi wanita yang tangguh dimanapun kamu berada. Wow, benar-benar aku pribadi Kak luar biasa nih. Aku belum pernah dengar quote ini sebelumnya. Serigala berdiri di atas kakinya sendiri dan kalau tidak ada jalan kamu bisa buat jalan sendiri. Wow, luar biasa. Keren banget. Ada lagi tambahannya Kak? Mungkin kalian mau memberikan tambahan? Cukup. Mungkin ada satu quote Kareno untuk Kartini kita Kareno. Mungkin kalau quote enggak sih Kak. Paling aku cuma pengen bilang bahwa ternyata perempuan yang dulu aku sendiri pikir bahwa mereka hanya terbatas untuk melakukan hal-hal kecil, ternyata ketika diberi kesempatan perempuan itu bahkan bisa jadi melampaui laki-laki. Ternyata mereka bisa menjadi sesuatu. Wow. Luar biasa. Sharing session kita Kak. Terima kasih buat Kak Cica. Sehat selalu Kak. Apalagi kita di tengah pandemi. Sukses buat studi Kakak. Apapun program-program yang kreatif yang Kakak kerjakan di sana. Semoga bisa bermanfaat, berdaya buat orang-orang di sana. Baik siapapun, orang Rusia atau orang pun Indonesia yang ada di sana, dan juga akan menularkan atau menjadi contoh buat kami yang ada di Indonesia untuk menjadi sosok seperti Kak Cica. Terima kasih Kak Cica. Terima kasih sehat. banyak Kareno atas waktunya. Saya selalu Siap. Kareno. Terima kasih bahasa teman-teman Rusianya Milenial Kak. Hukum. Bahasa Rusianya kalau mau berpisah apa nih Kak? Dadah ya.
Paka-paka. Paka. Paka-paka. Paka-paka, Kak Paka-paka, Kak Cika. Reno. Siap.